Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Halo? Sampai di sini ada yang mau chat, Tidak, ada yang mau Bu. tanya? Enggak. Oke, sip. Lanjut ya. Perbandingan tuh ada 2 jenis. Oke, sebelum ke perbandingan 2 jenis, Bapak kasih contoh misal perbandingan. Yang mau kita bandingkan misalkan berat barang. Di sini Bu Ami punya perbandingan 1 kilo dibandingkan dengan 250 gram. Nah, biasanya kalau perbandingan itu kita buat paling sederhana. Berarti kita sederhanakan dulu ke satuan yang paling kecil. Kilogram sama gram. Itu lebih kecil yang gram. Berarti kita ubah dulu yang kilonya ke gram. 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Berarti 1000 dibanding 250. Nah, kalau satuannya sudah sama seperti ini, sudah sama-sama gram, baru kita bisa sederhanakan. Jadi harus disamakan gitu satuannya, ya. Kalau sudah begini, baru kita sederhanakan. 1000 sama 250. Nah, kita bagi sama FPB-nya. FPB atau bilangan yang paling besar yang bisa membagi keduanya. 1000 bagi 250 itu sama masing-masing kita bagi sama 250. Berarti 1000 kita bagi sama 250. Nah, yang 250 juga kita bagi sama 250. Jadi masing-masing dibagi dengan angka yang sama. Ketemu perbandingan yang paling sederhana dari 1 kilo banding 250 gram adalah 1:4. Perbandingan ini juga bisa kita tuliskan sebagai bentuk pecahan. 1/4. Bacanya sama, artinya 1/4 atau 1/4 gitu. Suaranya Bu Ami masih kedengeran kan? Masih, Bu. Oke, sip. Ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke perbandingan, jenis perbandingan. Perbandingan itu ada 2 jenis. Yang pertama, perbandingan senilai. Yang kedua itu perbandingan berbalik nilai. Nah, kita ke perbandingan senilai dulu. Di sini misal Bu Ami punya contoh soal sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 80 km. Yang ditanyakan, buatlah tabel perbandingan dan grafik perbandingannya. Tadi kan sudah belajar kalau misalkan menyajikan perbandingan itu ada 3 cara, pakai tabel, grafik, sama persamaan. Nah, ini perbandingan senilai. Sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 80 km. Buatlah tabel perbandingan dan grafik perbandingannya. Yang kedua pertanyaannya adalah, hitunglah banyaknya bensin yang dihabiskan mobil tersebut. Berarti kita kerjakan dulu yang A. Cara membuat tabel perbandingannya, yang pertama kali kita harus ketahui adalah ini. Kalau 4 liter bensin itu untuk 80 km, berarti 1 liter bensinnya itu untuk berapa kilometer ya? Ada yang tahu? 20 km, Bu. Caranya gimana, Mbak? Dapat 20 km caranya gimana? Betul 20 km, tapi caranya?
Ayo, siapa yang tahu? Oke. Ya, 1 liter berarti untuk 20 km. Caranya, karena 4 liter itu untuk 80, berarti 80-nya itu kita bagi sama 4, dapatlah 20 km. Nah, oke. Kalau sudah tahu ini, baru kita buat tabelnya. Ya. Oke, kita buat tabelnya. Kolom yang pertama untuk bensin, artinya literan bensinnya. Kolom yang kedua untuk kilometer atau jaraknya, ya. Oke. Membuat tabel perbandingan itu biasanya kita pakai yang dari yang paling kecil. Berarti dari angka 1. 1 liter bensin itu untuk 20 km. Ya. Berarti kita tulis di sini. Angka 1 di bensin, 20-nya di jarak. Oke. Kalau 1 untuk 20, berarti 2 untuk berapa? 2 liter bensin 40, Bu. 40, sip Mbak Nesa. 3 untuk 60. 60. Ini Mas Afik ya, Sip. mulai Nah, pajak ya. 4 liter untuk 80, Bu. 80, sip. Ada Mbak Sarah sama Opo. Oke. Opo awan siapa ya? Opo awan ya? Sri Rahayu, Bu. Sri Rahayu, Mbak Sri. Sip. Oke. Nah, 5 liter untuk berapa? 100. 100. 100. Sip. Nah, buat tabel perbandingannya 5 baris aja sudah cukup. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan. Kalau banyaknya liternya semakin banyak, berarti jaraknya semakin jauh. Itulah ciri-ciri tabel perbandingan senilai. Jadi kalau bensinnya semakin banyak habisnya, jaraknya juga semakin banyak. Oke, ini tabel perbandingannya. Lalu bagaimana dengan grafiknya? Kalau tabelnya sudah jadi, dari tabel ini kita ubah ke grafik. Ya, kita ubah ke grafik. Jadi kita gambar dulu di sini garisnya. Gambar garis dulu di sini. Nah, yang bawah itu untuk kolom yang pertama, terus yang atas itu untuk kolom yang kedua, ya. Oke. Harus tegak lurus. Kalian pakai penggaris nanti kalau di rumah. Ya. Oke. Terus nanti tuliskan di sini. Bentar. Kalau udah kayak gini, tuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5-nya itu di bawah. Tuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5-nya itu di bawah ya. Oke. Nah, jaraknya harus sama. 1, 2, di sini 2, terus 3,
terus 4, yang terakhir 5. Oke. Nah, ini untuk banyaknya bensin atau liter. Terus yang di sini, yang Bu Ami tandain ini, itu angkanya angka 0 nanti. Di sini. Nah, ini tuh 0. Oke. Kasih keterangan juga nanti di sini. Banyaknya bensin. Bensin, gitu. Dalam liter. Terus, yang atas juga sama. Kalau yang bawah 1, 2, 3, 4, 5, yang atas kalian sesuaikan. Oh, di sini ada 20, 40, 60, sama 80. Berarti ya ditulisnya di sini 20 gitu. Di sini 40. Jaraknya sama. Terus di sini 60. Terus 80. Yang terakhir 100. Oke. Nah, kalau sudah dibikin garis kayak gini, baru tinggal dipasangkan titik-titiknya ya. Jadi kalian ambil pensil atau pulpen, kalian pasangkan titik-titiknya. Gini. Di sini 1 pasangannya 20, berarti tarik garis lurus. 1, 20 di sini. Dititikin, ditandain. Sini 1, 20. Terus 2, 40. Jadi sesuai sama pasangannya. 2, 40. Berarti dititikin juga. 2, 40 garis lurus. Sret. Nah, 2, 40. Kalau untuk menggambar grafik persamaan, minimal itu ada 2 titik. Itu baru kita bisa langsung tarik garis lurus. Tapi kalau mau semuanya dipasang-pasangkan dulu, nggak apa-apa. Berarti 3 sama 60, 4 sama 80, 5 sama 100. Yang Mbak Ami contohin 2 titik aja cukup. Kalau udah dapat 2 titik ini, tinggal dihubungkan pakai penggaris. Kita garis. Ya. Garisnya itu startnya dari 0. Dari titik pertengahan yang ini. Ditarik ngelewatin 2 garis yang tadi kita 2 titik yang tadi kita gambar. Ditarik lurus. Nah, oke. Tebelin. Nah, oke. Jadi inilah gambar grafik perbandingan senilai. Kalau grafik perbandingan senilai, ciri-cirinya dia itu cenderung miringnya ke kanan. Karena apa? Nilai yang bawah semakin besar, maka nilai yang atas juga semakin besar. Ya, jadi cenderung ke kanan. Kalau misalkan nilai yang bawah semakin kecil, di sini kan 1, 20, berarti ya nilai yang di atas juga semakin kecil. Nah, sekarang pertanyaan Bu Ami. Ini kan tabelnya kita bentuknya ke bawah. Kalau Bu Ami bikin tabelnya bentuknya ke samping, boleh atau tidak? Maksudnya ke samping tuh kayak gini. Jadi bensinnya di samping, di sini untuk jarak. Jadi gini, kalau misalkan Bu Ami bikin tabelnya kayak gini, boleh nggak? Nah, di sini untuk bensin, di sini untuk jarak. 1, 2, 3, 4, 5. 20, 40, 60, 80, 100. Boleh nggak kalau Bu Ami bikin tabel perbandingannya yang kayak gini? Menurut Mbak Sri, Mbak Sarah, Mbak Nesa, Mbak Mas Miftahur, Mbak Sofiatun Aminah, Sofia Damayanti, sama Tria, boleh nggak kalau Bu Ami bikin grafik perbandingannya itu, bukan grafik, tabel perbandingannya itu seperti ini, yang ke samping.
Boleh, Bu. Boleh, betul ya. Jadi tabel perbandingannya bebas. Boleh kalian bikin ke bawah atau ke samping juga boleh. Ada dua pilihan ya. Yang penting ciri-cirinya perbandingan senilai itu kalau nilai tabel yang satunya semakin banyak berarti yang satunya juga semakin banyak. Yang satunya semakin kecil berarti satunya semakin kecil ya. Ciri grafiknya itu dia cenderung condong ke kanan ini grafiknya. Jadi garis lurus ke kanan biasanya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Banyaknya bensin yang dihabiskan mobil tersebut jika jarak yang ditempuhnya adalah 200 km. Ada dua cara. Yang pertama, kalian telusuri satu-satu sampai nanti ketemu kilometernya 200. Cara yang kedua, menggunakan persamaan. Kalau menggunakan persamaan, itu lebih mudah. Caranya gini, banyaknya bensin itu dibandingkan dengan banyaknya bensin. Jarak dibandingkan dengan jarak. Ya, Bu Ami copy lagi di sini. Oke. Sekarang yang B. Kan ini ya, sebuah mobil menghabiskan 4 liter untuk 80 km. Berarti kalau misalkan 200 km, berarti kita buat perbandingannya gini. Banyaknya bensin itu harus dibandingkan dengan banyaknya bensin. Perbandingan itu bisa berupa pecahan. Jadi makanya Bu Ami pakai nyaper. Karena persamaan. Nah, jarak juga dibandingkan dengan jarak. Oke. Tinggal kita masukkan. Yang pertama yang kita ketahui itu 4 liter bensin. Berarti 4 liternya ini kita tuliskan di banyaknya bensin. Di sini 4. 80-nya itu harus sesuai. Kalau 4-nya ada di atas, jadi sesuai dengan pasangannya. 4 pasangannya 80, berarti 80-nya itu menggantikan yang di sini. Sesuai dengan pasangannya. Pembilang dengan pembilang gitu. Nah, tadi kan yang tanyakan kalau 200 km. Berapa liter jika 200 km? Gitu kan. Berarti 200-nya letakkan di bagian jarak bawahnya ini. Gitu. Nah, ini namanya persamaan perbandingan. Nanti yang kita cari itu yang banyaknya bensinnya berapa. Gitu. Kalau udah ketemu seperti ini, tinggal kita kali silang. 4-nya dikali 200, 80-nya dikali banyaknya bensin. Berarti 4 kali silang 200 sama dengan 80 dikali banyaknya bensin. Oke. 4 kali 200 itu sama dengan 800. Sama dengan 80 kali banyaknya bensin. Berarti yang ruas kanan ini perkalian. Kalau pindah ke kiri, biar menghitung hanya banyaknya bensin, itu jadi pembagian. 800 dibagi 80 itu sama dengan banyaknya bensin. Nah, banyaknya bensinnya berarti sama dengan 800 bagi 80 sama dengan 10 liter. Nah, inilah banyaknya bensin yang dicari. Gitu, ya. Nah, jawabannya berarti kalau misalkan yang tanyakan hitunglah banyaknya bensin yang dihabiskan mobil tersebut jika jarak yang tempuh 200 km adalah 10 liter gitu. Ya, ini untuk perbandingan senilai. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Halo, ada yang mau tanyakan lagi sampai di sini? Insya Allah tidak ada, Bu. Tidak ada. Berarti kita lanjut ke perbandingan berbalik nilai ya. Oke, Bu Ami punya pertanyaan ini.
Ini perbandingan berbalik nilai. Coba sekarang giliran kalian yang bisa nggak bikin tabel perbandingannya? Seorang petani mempunyai persediaan makanan untuk 40 ekor sapi selama 15 hari. Kalau persediaan makanan itu jika jumlah sapinya semakin banyak, berarti makanannya cepat habis atau lama habisnya. Persediaan makanannya tetap nih, nggak bertambah, nggak berkurang. Tapi jumlah sapinya tuh bertambah. Berarti makanan itu cepat habis apa semakin lama habisnya? Cepat habis. Cepat habis, Bu. Betul. Nah, kalau ini berarti cara membuat tabel perbandingannya gini. Kita harus tahu dulu persediaan totalnya itu ada berapa, ya. Untuk mengetahui persediaan totalnya ada berapa, kita kalikan 40 ekor sapi ini dengan 15 hari. Itu persediaan total. Persediaan total makanannya. Dikalikan 40 dikali 15 sama dengan 600. Ini persediaan total. Dari persediaan total ini nanti baru kita bikin tabel perbandingannya, ya. Kita ambil contoh di sini kan katanya 40 ekor sapi. Kita ambil misal 10 ekor sapi. Berarti kalau 10 ekor sapi persediaan itu akan habis dalam waktu persediaannya dibagi dengan banyaknya ekor sapi sama dengan 60 hari. Gitu. Kalau 20 ekor sapi, berarti persediaan makanannya dibagi sama ekor sapinya 20 sama dengan 30 hari. Bu, kenapa ini nggak ambil satu aja? Kalau satu sudah jelas ya, berarti 600 hari. Jadi untuk mengambil angka banyaknya ekor sapi ini, kalian bebas. Boleh ambil dari 1, boleh ambil dari 5, atau boleh ambil dari 10. Di sini Bu Ami ambil contohnya ambil dari 10. Ya. Oke. Kalau 30 ekor sapi berarti berapa? 600 dibagi 30. Berapa? 20. 20 hari. Oke. 40 ekor sapi. Sudah langsung diketahui ya dari soalnya. 15 hari. Oke. 60. Kalau 50 bisa nggak ya? 50 ekor sapi. Berapa kalau 50 ekor sapi? 600 dibagi 50. Berapa hari ya? Bagi 50. 12 hari. 12. Betul, 12 hari. Nah, ini baru kita buat tabelnya. Ya. Bu Ami pengen bikin tabel yang ke samping aja. Biar nggak makan tempat. Oke. Nah, ini kita ganti dengan jumlah sapi. Yang ini kita ganti dengan jumlah hari. Oke. 10, 20, 30. 10, 20, 30, 40, 50. Jumlah harinya berarti 60, 30, 20, 15, 12. Nah, nih. Ya. Inilah tabel perbandingan dari pertanyaan ini. Ini merupakan tabel perbandingan berbalik nilai. Ciri-ciri tabel perbandingan berbalik nilai adalah kalau salah satu kolomnya semakin bertambah nilainya atau semakin banyak nilainya, maka kolom yang lain semakin kecil atau sedikit nilainya. Ya.
Itu ciri-ciri tabel perbandingan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai berarti salah satu kolomnya atau salah satu barisnya bertambah banyak, maka kolom yang lain atau kolom atau baris lainnya itu bertambah sedikit, semakin sedikit. Jadi kebalikannya. Grafik perbandingannya itu kebalikan dari grafik perbandingan senilai. Ya. Kalau di grafik perbandingan senilai itu dia condong ke kanan atau kayak tangga naik terus, tapi kalau di perbandingan berbalik nilai, itu grafiknya itu turun ke bawah, ya. Ini. Startnya mulai dari sini 10 sama 60, berarti kayak gini grafiknya. Tidak melalui 0,0, ya. Nah, oke, grafiknya bentuknya kayak gini. 10, 60 gitu. Di sini 10, di sini 60-nya. Di sini 20, sini 30. Sini 3, sini 30, sini 20 dan seterusnya gitu. Ciri-ciri grafik perbandingan berbalik nilai itu kalau yaitu ciri-ciri grafik perbandingan nilai itu condong ke bawah, ya. Oke. Sekarang, jika petani membeli 10 ekor sapi lagi, maka persediaan makan itu akan habis dalam berapa hari? Nah, di sini 40. Membeli 10 ekor lagi, berarti jumlahnya jadi 50 ekor. Habis dalam 12 hari. Nah, kalau mengerjakannya menggunakan persamaan perbandingan, itu caranya berarti gini. Gue ambil kopi dulu ini. Oke. Kalau menggunakan persamaan perbandingan, berarti banyaknya sapi itu dibandingkan dengan banyaknya sapi awal, ya, dibandingkan dengan banyaknya sapi akhir. Itu akan sama dengan hari akhir dibandingkan dengan hari awal. Jadi kayak dibalik. Kalau tadi di yang senilai itu harus sama-sama awal, kalau ini awal pasangkan dengan akhir pasangkan dengan awal gitu. Tinggal kita masukkan banyaknya sapi awal itu 40, banyaknya sapi akhir itu 40 ditambah 10 itu sama dengan hari akhir itu yang ditanyakan. Dibandingkan dengan hari awal itu 15. Oke. Kemudian kita kali silang. Kemudian kita kali silang 40 kali 15 itu sama dengan 40 kita tambahkan 10, 50. 50 dikalikan hari akhir, ya. Oke, 40 kali 15 600 sama dengan 50 kali hari akhir. Nah, kemudian mencari hari akhirnya itu pindah ruas. Kalau sebelah kanan perkalian, pindah ke kiri jadi pembagian. 600 dibagi 50 itu sama dengan hari akhir yang kita cari itu tadi. Ketemunya 12 hari. Oke. Jadi persediaan makanan tersebut
akan habis dalam waktu 12 hari. Nah, oke. Sampai di sini, ada yang mau tanyakan? Insya Allah tidak, Bu. Oke. Siap buat latihan soal ya? Oke, di sini Bu Ami punya soalnya ini. Nah, kebaca nggak di situ? Kebaca nggak di situ? Soalnya Bu Ami. Kebaca. Kebaca. Oke, Kebaca, Bu. sip. Coba nomor 1. Menurut kalian jawabannya yang mana? Nomor 1. Yang mana ya nomor 1 ya? Yang abu. Yang A. Ini suaranya siapa ya? Maaf ya. Coba. Nesa. Oh ya, Mbak Nesa. Mbak Nesa, kenapa jawabannya yang A? Alasannya apa Mbak Nesa menjawab A? Hmm? Ayo, alasannya apa Miss A? Bener jawabannya yang A. Karena oke, boleh bantu ya. Kenapa yang A? Di sini walaupun di sini walaupun setiap ini barisnya tambah banyak, baris yang lain tambah banyak juga, tapi kita cek di sini apakah penambahannya tuh sama atau enggak gitu ya. Jadi harus cek dulu penambahannya sama atau enggak. Oke. Yang A. Cara mengecek penambahannya sama atau enggak cukup dengan membagi baris kedua dibagi dengan baris yang pertama. 37 bagi 1 itu berarti 37. Kemudian yang sini 74 bagi 2, 37. Kemudian 111 dibagi 3, 37 juga. 148 dibagi 4, 37 juga. 185 dibagi 5, 37 juga. Jadi jawabannya yang A. Karena penambahannya itu selalu sama, 37. Ya. Oke. Yang B, kenapa bukan perbandingan senilai? Dia salahnya ada di yang kolom ini. Pertalit 4 liter tapi jarak yang ditempuh
185 liter. Dari 1 sampai 3 itu 37 semua. Tapi begitu masuk ke liter yang keempat itu dia 185 dibagi